dari kitab Khasa'isul Ummah Muhammadiyah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syed Muhammad ibn Ali al-Maliki menyampaikan pembahasannya dalam kitab ini. Kebetulan yang kita bahas adalah Khasa'isul Ummah, keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad yang kelima. Jadi ada 1 sampai 4 sudah kita bahas, tapi yang sekarang kita akan bahas keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang kelima. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Selain umat Nabi Muhammad, kalau mereka melakukan perbuatan dosa, mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Bani Israil idza atnaba ahaduhum damban, dan keberadaan Bani Israel apabila ada di antara mereka melakukan perbuatan dosa, au fa'ala ma'siyatan, atau melakukan perbuatan maksiat, fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darih. Pagi harinya sudah terdapat tulisan di pintu rumahnya. Malam berbuat dosa, paginya sudah ada tulisan di pintu rumahnya. Fulan fa'ala kadza wa kadza. Fulan tadi malam melakukan maksiat ini. Fulan tadi malam mencuri. Ada tulisannya, ditulis oleh malaikat. Fulan tadi malam berzina. Fulan tadi malam melakukan perbuatan zalim. Lalu juga ada tulisannya di bawahnya, wa kaffaratuha kadza wa kadza. Karena dosanya mencuri maka hukumannya ini. Dosanya berzina hukumnya ini. Dosanya mendolimi orang hukumnya ini. Wa yara dzalikal khas wal 'am. Tulisan itu dapat dilihat oleh orang umum dan khusus, artinya dipermalukan oleh Allah. Jadi Bani Israel tatkala mereka melakukan dosa tidak diampunkan langsung oleh Allah, tapi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ummah Muhammadiyah, adapun kita umatnya baginda Nabi Muhammad, fa innallaha tafaddala 'alaiha bisatri. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menutup perbuatan dosa kita dan kemaksiatan kita. Kama thabata an Rasulillah, sebagaimana diriwayatkan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma kecuali yang melakukan dosa secara terang-terangan. Wa inna minal jihar, termasuk melakukan dosa terang-terangan, ayyamar rajulu bil laili amalan, malam harinya dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa, summa yusbihu wa qad satarallahu taala, pagi harinya sudah ditutup oleh Allah, malam berbuat maksiat, pagi harinya ditutup sama Allah, tidak ada yang tahu. Fayaqulu, tapi dia setelah melakukan maksiat di pagi harinya bercerita kepada temannya, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Tahukah kamu tadi malam aku nyopet? Tahukah kamu tadi malam aku mencuri? Tahukah kamu tadi malam aku pacaran? Tahukah kamu tadi malam aku berzina? Sebetulnya andai kata dia tutupi rahasianya, kemaksiatannya, Allah akan mengampuni secara cuma-cuma, tapi dia sendiri mengangkat temannya sebagai saksi, sehingga tidak mungkin Allah akan memaafkan dosanya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, tatkala dia berbuat maksiat atau berbuat dosa di malam hari, Tuhannya telah menutup dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tapi dia sendiri yang membuka aibnya, menceritakan tentang dosa dan kemaksiatannya, sehingga tidak mungkin bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber daripada satu sahabat. Ini keistimewaan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illakiyani bikurabil ardi khataya lakituhu bikirabiha maufiratan. Dalam hadis riwayat
Imam Muslim insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya mengatakan, apabila di antara umat Nabi Muhammad, beda dengan Bani Israel, umat Nabi Muhammad tatkala melakukan dosa, bahkan andai kata dia menghadap Allah dengan dosa yang memenuhi bumi ini penuh dengan dosanya dia, selagi dia tidak menyekutukan Allah, selagi dia mau bertobat kembali kepada Allah dan tidak mau menceritakan dosanya kepada orang lain, maka dosanya yang memenuhi bumi itu yang dia bawa tatkala dia mati menghadap aku akan menyambutnya dengan pengampunan dosa sesuai dengan jumlah dosanya. Kalau dosanya memenuhi bumi, maka aku akan membawa pengampunan bagi dia memenuhi bumi juga. Sehingga umat Nabi Muhammad yang walaupun mati dia dalam keadaan dosa yang begitu banyak, selagi dia tidak menyekutukan Allah, mau bertobatnya dan mengganti perbuatan dosanya dengan kebaikan, maka dosa yang pernah dilakukan semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang kelima yang dimiliki umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keistimewaan yang keenam, al-mu'akhadha bi hadisin nafsi mimma la ta'maluhul jawarih. Bani Israel, umat-umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad, apabila di hatinya ada keinginan melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, walaupun itu bisikan jiwanya, itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap dosa. Wa dzalika anna Allah taala ma ba'atha min nabiyyin wa la arsala min rasulin anzalahu alaihil kitab illa wa akhbaruhu annahu sayuhasibu ibadahu ala ma fa'alu wa ma akhfauhu fi sudurihim. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi, tidak pernah mengutus seorang rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul itu, dan di situ Allah memberitahu bahwasanya dosa yang akan dilakukan, baik dia lakukan terang-terangan atau dia sembunyikan dalam hatinya, belum dia lakukan tapi ada di hatinya, dia inginkan untuk melakukannya, fakanatil ummah ta'ti ala anbiya'iha wa rasuliha, tatkala umat tadi datang kepada para nabinya dan para rasulnya, wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'akhad, kami akan disiksa, bima tuhaddisu bi anfusana, dengan bisikan hati kami, walam ta'malhu jawarihuna, dan tidak dilakukan oleh anggota tubuh kami. Fayakfurun, mereka umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu ingkar, kafir, sehingga meninggalkan agamanya, dan mereka berkata sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami akan melanggar. Walamma qala al-mu'minun min hadhil ummah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah, apa yang ditampakkan dan apa yang tidak ditampakkan akan dimintai pertanggungan-jawab. Maka sahabat datang kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na wa aslamna wa amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasulullah mengatakan, kamu tidak boleh berkata seperti Bani Israel, tapi katakan kami mendengar dan kami taat, bukan bermaksiat. Kami pasrah, kami beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada utusannya, dan Allah Subhanahu wa taala menenangkan mereka bahwasanya Allah akan mengampuni dosa yang hanya terlintas dalam hati selagi mereka tidak berbuat. Apa jaminan Allah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk mereka apa yang mereka berbuat pahala, dan atas mereka dosa yang mereka perbuat. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan, maka satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, wa azidu, bahkan lebih, sampai 100, 300, 700, bahkan beribu-ribu. Tapi wa man jaa bisayyati, kalau ada di antara umat Nabi Muhammad melakukan dosa, maka tidak akan dibalas fajazauhu sayyatan mithla, kecuali satu dosa dibalas dengan satu kejelekan.
aufiru, atau aku ampunkan, kata Allah. Jadi tidak semua dosa akan disiksa, tapi bisa diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang penuh dengan dosa ini, dosa kita tidak dituntut oleh Allah tapi diampunkan. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillahil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillahil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillahil khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kullasul. Rabbi istajibil amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fidani, wa mu'afiyatin minal fidani, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.